Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmalia Putri dengan NPM 2040402092 dari Lokal B. Di sini saya akan membahas materi strategi industrialisasi di Indonesia. Sebagai negara berkembang, Indonesia telah menerapkan strategi SI sepanjang proses industrialisasinya. Sampai dengan pertengahan tahun 1980-an, pemerintah menerapkan strategi SI di dalam pengembangan industrinya. Beberapa dasar pertimbangan di dalam memilih penggunaan strategi ini adalah: 1. Sumber daya alam dan faktor produksi cukup tersedia di dalam negeri. 2. Potensi permintaan di dalam negeri yang memadai. 3. Mendorong perkembangan sektor industri manufaktur dalam negeri. 4. Meningkatkan kesempatan kerja. 5. Mengurangi ketergantungan terhadap impor, yang juga berarti mengurangi defisit saldo neraca perdagangan dan menghemat cadangan devisa. Tambunan 2001 menjelaskan bahwa dalam penerapan strategi SI, impor barang dikurangi atau bahkan dikurangi sama sekali. Pelaksanaan strategi SI terdiri atas 2 tahap. Pertama, industri yang dikembangkan adalah industri yang membuat barang-barang konsumsi. Untuk membuat barang-barang tersebut, diperlukan barang modal, input perantara, dan bahan baku yang banyak. Negara yang menerapkan strategi ini banyak tidak tersedia, sehingga harus tetap diimpor. Dalam tahap kedua, industri yang dikembangkan adalah industri hulu, upstream industry. Pengalaman menunjukkan bahwa tahap pertama ternyata lebih mudah dilakukan. Sedangkan dalam transisi ke tahap berikutnya, banyak negara menghadapi kesulitan. Dalam banyak kasus, industri yang dikembangkan menjadi high cost industries. Ada beberapa penyebabnya, yaitu: 1. Proses substitusi impor terhadap barang modal dan input perantara cenderung lebih padat modal dibandingkan proses substitusi impor terhadap barang konsumsi. 2. Faktor produksi di industri hulu mengandung skala ekonomis dan sangat sensitif terhadap faktor efisiensi di dalam sistem organisasi, penggunaan teknologi, dan metode produksi. Di dalam perkembangan selanjutnya, sektor industri manufaktur ternyata tidak berkembang cukup baik. Pengalaman menunjukkan bahwa kebijakan proteksi yang berlebihan, terutama pada kurun waktu 1970-an sampai 1980-an, telah mengakibatkan high cost ekonomi biaya tinggi. Hasibuan 1993 mencoba menjelaskan kegagalan penerapan strategi SI di Indonesia. Analisisnya ada sebagai berikut. 1. Bahan baku dan tenaga kerja yang tersedia bukan siap pakai. Hal ini menimbulkan eksternal disekonomis. Sumber-sumber ekonomis tersebut belum tentu memiliki kualitas yang baik. Sebagian besar tenaga kerja di Indonesia masih berpendidikan rendah. Karenanya kualitas tenaga kerja perlu ditingkatkan terlebih dahulu dan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Kedua, karena pasar yang dilayani oleh produsen dalam negeri adalah pasar domestik tanpa ada persaingan dari barang-barang impor, maka setiap produk yang dihasilkan tidak dikaitkan dengan kemampuan bersaing di pasar internasional. Tidak heran kalau tingkat daya saing global dari barang produksi Indonesia masih sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara yang lain, khususnya negara-negara maju. 3. Tingkat ketergantungan terhadap barang impor ternyata tidak menjadi lebih rendah. Sebagai contoh, untuk membuat barang-barang konsumsi memerlukan komponen, spare parts, bahan baku, mesin, dan alat-alat produksi yang semuanya harus diimpor. 4. Diharapkan kesempatan kerja yang berkembang dengan luas, akan tetapi ini tentu tergantung pada teknologi yang dilakukan dalam proses produksi. Kalau teknologi padat karya yang dipilih harus diperhatikan, jangan sampai mengorbankan tingkat efisiensi, produktivitas, dan daya saing. 5. Nilai tambah pada umumnya dapat ditingkatkan, tetapi pihak lain, beberapa industri dapat mempunyai nilai tambah yang negatif bila dibandingkan dengan nilai tambah dari industri yang sama di pasar internasional. 6. Tingkat proteksi yang tinggi cenderung membentuk sikap angkuh produsen dalam negeri. Struktur pasar didominasi oleh produsen. 7. Walaupun potensi permintaan di pasar dalam negeri cukup besar, tetapi masih ada hal-hal lain yang lebih menentukan apakah potensi tersebut dapat terrealisasi, yaitu jenis barang dan jumlah yang diperlukan konsumen dapat dibuat dalam negeri, teknologi yang dipakai, target pemakai, dan politik harga yang diterapkan. Periode berkembang 1982 sampai 1996. Seiring melemahnya harga minyak, kebijakan dari tujuan semula hanya untuk mengembangkan industri substitusi impor. Ditambah misi baru dari pemerintah, yakni pengembangan industri berorientasi ekspor.
strategi PE yang harus didukung oleh usaha pendalaman dan pemantapan struktur industri. Kebijakan ini mulai diterapkan pada industri kimia, logam, kendaraan bermotor, industri mesin listrik atau peralatan listrik, dan industri alat mesin pertanian. Di bidang industri padat teknologi, dikembangkan penguasaan teknologi di beberapa bidang seperti pesawat terbang, permesinan, dan perkapalan. Keberhasilan strategi PE sering diilustrasikan dengan pengalaman dari negara-negara di Asia Timur dan Tenggara seperti Korea, Taiwan, Singapura, dan Hong Kong, hingga pengalaman dari negara-negara Amerika Latin seperti Brazil, Argentina, dan Meksiko. Dari banyak studi mengenai keberhasilan dari negara-negara tersebut, beberapa syarat penting yang diberikan agar penerapan strategi tersebut membawa hasil yang baik adalah sebagai berikut. Tambunan 2001. 1. Pasar harus menciptakan sinyal harga yang benar yang sepenuhnya merefleksikan kelangkaan dari barang yang bersangkutan, baik di pasar output maupun di pasar input. 2. Tingkat proteksi impor harus rendah. 3. Nilai tukar mata uang harus realistis, sepenuhnya merefleksikan keterbatasan uang asing yang bersangkutan. 4. Penting lagi, harus ada intensif untuk meningkatkan daya ekspor. Pada pertengahan 1980-an, pemerintah Indonesia mulai menyadari bahwa kebijakan proteksi yang sebelumnya diterapkan ternyata lebih banyak merugikan Indonesia. Sehingga mulai dilakukan perubahan strategi secara bertahap dari proteksi ke promosi ekspor, khususnya ekspor non-migas, termasuk produk-produk manufaktur. Perubahan kebijakan ini didukung oleh sejumlah paket deregulasi. Paket deregulasi pertama dilakukan pada tahun 1982 di sektor keuangan yang dikenal dengan nama Gebrakan Sumarlin I. Dalam strategi ini, pemerintah menghilangkan sejumlah rintangan non-tarif, khususnya pembatasan jumlah impor dengan tujuan untuk merugikan anti-ekspor bias dalam strategi sebelumnya. Selain itu, pemerintah juga melakukan konversi dari kuota proteksi dengan penurunan tarif proteksi secara bertahap dan memperkenalkan skema pembebasan dan pengembalian pajak bagi perusahaan eksportir yang mengekspor paling sedikit 85% dari jumlah outputnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.